Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong. Memang apike kudu ana sing kritik. Ben napa nggih? Teng donya ben padha sereten ya. Dicara ilmu tasawuf iku kemapanan itu harus ada yang ngritik. Tapi ora niat gedeng, tapi ben uripku gak nyaman mbek makhluk. Engko nek ora nyaman mbek makhluk balik ning Allah Subhanahu wa taala. Ayo santri padha ngaji. Para sedulur sedanten, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe-nya ya. Tak ada angin, tak ada hujan, PLT Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha tiba-tiba menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Memanfaatkan momentum HUT PSI yang ke-7, Giring Ganesha menyebutkan bahwa masa depan Indonesia akan suram jika presidennya kelak merupakan orang yang pernah dipecat oleh Presiden Jokowi. Ia mengungkapkan itu di depan Jokowi sendiri yang hadir dalam acara puncak HUT ke-7 PSI di Jakarta, Rabu 22 Desember 2021. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja, kata Giring di atas mimbar. Dia juga berbicara bahwa pengganti Jokowi nanti jangan sampai merupakan sosok pembohong yang menjual isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Giring Niji, seperti yang publik tahu, adalah mantan vokalis yang kemudian mendapatkan ilham untuk terjun ke dunia politik yang mengatasnamakan anak muda. Entah anak muda yang mana yang terwakilkan. Sejak mundurnya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natali, Giring didapuk sebagai PLT Ketua Umum dan sejak itulah ia membuat kegaduhan dan guyonan politik. Salah satu guyonan politik yang membuat publik tertawa, mencibir adalah pada Agustus 2020, Giring mengatakan ia akan maju sebagai Capres 2024. Ini dibuktikan dengan beberapa baliho-baliho besar yang terpasang di berbagai tempat. Giring untuk Presiden 2024 tanpa narasi yang jelas. Memang, anak muda haruslah memiliki semangat dan optimisme serta idealisme yang tinggi. Tan Malaka pun pernah berkata bahwa idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Ya, Giring memang tergolong anak muda, tapi sayang ia sepertinya termasuk jenis pemuda yang tidak idealis, juga miskin narasi. Sensasi politik yang digemborkan Giring dan PSI seperti memutuskan akan maju Pilpres 2024 tanpa narasi, penuduhan terhadap Anies Baswedan mencari citra dengan penanganan COVID-19, dan yang terakhir penuduhan pemimpin pembohong kepada Anies Baswedan adalah praktek komunikasi politik yang kampungan. Memang harus dimaklumi, Giring bukanlah politisi yang ulung, sehingga wajar jika dia tidak tahu bagaimana caranya menyampaikan pesan politik berkelas tanpa caci maki. Dari video viral tersebut, Giring atau PSI seakan-akan sedang mewakili Jokowi, bukan anak muda. Keberpihakan yang mesra dengan penguasa, PSI mendapat stigma PDIP usia 21. Manuver Giring menyerang Anies seolah merupakan upaya PSI untuk mengangkat tingkat popularitas mantan vokalis Niji itu, alias Pansos. Dengan menyerang Anies dengan cara mengatakan Anies sebagai pembohong, Giring seolah berharap akan mendapatkan pemberitaan dan apresiasi publik yang besar. Sayang sekali, justru langkah Giring dan PSI ini adalah blunder. Karena masyarakat sekarang sudahlah sangat cerdas, serangan Giring sangat tampak tidak objektif dan juga syarat dengan kebencian. Giring dan PSI tampaknya belum move on dari kekalahan Ahok yang didukung oleh PSI. Karena itu, Giring menilai Anies lebih menggunakan perasaan bukan dengan rasionya. Penilaian Giring dengan sendirinya lebih kental terbawa emosi tanpa didukung data yang memadai. Selain itu, serangan Giring mencerminkan level Giring yang belum pantas menjabat ketua umum sebuah parpol. Apa yang dilakukan Giring seperti politikus kelas junior yang masih mencari-cari panggung politik. Lalu, bagaimanakah pandangan ulama Aswaja tentang fenomena kritik berbau fitnah ini? Dan kira-kira
Hikmah apa yang bisa didapat oleh Anies Baswedan? Mari kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Gus Baha. Ribet yang bisa wong ra yes. Serasa debat ribet. Jadi sing kafir ya ben kafir, sing Islam ya ben apa? Islam, sing kritik ya ben kritik, ben seru dunia itu ben seru. Gak ngono ra kegiatan no. Memang apike kudu ana sing kritik. Ben apa nggih? Teng dunia ben padha sretene. Di cara ilmu tasawuf itu kemapanan itu harus ada yang kritik. Tapi orang niat gedeng, tapi ben urip gak nyaman mbek makhluk, ngono nek nyaman mbek makhluk balik ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ning hikam apa patah, kamu akan sakit karena gesekan sosial. Kenapa kamu dibikin sakit supaya tidak nyaman dengan makhluk, kemudian balik ning Allah Subhanahu wa taala. Setelah balik itu terus kita hanya nyari ridhanya Allah taala. Mergo ridhon nas ghayatun la tudrak. Kepengen disenengi angger wong itu satu cita-cita yang enggak akan kesampaian. Jadi, jelaslah sudah apa yang disampaikan Gus Baha tentang barokah disakiti oleh orang lain. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan bahwa rasa sakit akibat fitnah atau akibat disakiti dari orang lain akan menyebabkan orang tersebut semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak nyaman kepada makhluk dan merasa tenang dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut sahabat-sahabat semua? Silahkan tulis komentarnya di kolom komentar ya. Kalau saya sih sebagai santri akan nurut apa yang disampaikan oleh para kiai. Ayo santri podo ngaji.